Mbak Yeni Wahid yang akhirnya memilih Ganjar Pranowo dan membuat Anies dan Nasdem akhirnya gigit jari. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari Mbak Yeni Wahid yang akhirnya memilih Ganjar Pranowo dan membuat Anies dan Nasdem akhirnya gigit jari. Memang ya, akhir-akhir ini, 1 bulan belakangan ini, nama Yeni Wahid ini terus mencuat di bursa Cawapres. Bahkan, tim dari Anies Baswedan, dari Nasdem, kemudian mengklaim bahwa Mbak Yeni ini adalah paling dekat dengan Anies Baswedan. Padahal sebetulnya pernyataan dari Mbak Yeni ini sebetulnya dia menyatakan dekat dengan semua bakal calon presiden. Dengan Pak Ganjar dekat, dengan Pak Anies dekat, dengan Pak Prabowo juga dekat, katanya Mbak Yeni begitu. Tapi kemudian diklaim oleh tim Anies Baswedan bahwa Mbak Yeni ini dekat dengan Anies Baswedan. Apalagi ketika kemarin hari Kamis pekan lalu, ketika Mbak Yeni ini diwawancarai oleh Rosi di program Rosi Kompas TV, kemudian ditampilkan video tentang Pak Ahmad Ali yang kemudian akan menyandingkan cocok kalau Yeni Wahid ini menjadi wakilnya Anies Baswedan. Lalu apa yang dikatakan oleh Mbak Yeni itu adalah klaim sepihak atau interpretasi dari mereka. Padahal sebetulnya nggak begitu. Kena tampol kan sama Mbak Yeni. Nah, ternyata ini pun kemudian membuat Nasdem, kemudian juga Anies Baswedan, ini sepertinya bakal gigit jari. Apalagi ketika hari Minggu kemarin, tanggal 13 Agustus 2023, di pagi harinya ada Golkar dan juga PAN yang merapat ke Prabowo, ke Gerindra dan juga PKB untuk mendeklarasikan Prabowo Subianto menjadi calon presiden. Di malam harinya ternyata Ganjar Pranowo ini berkunjung silaturahim ke Ciganjur, menemui Ibu Sinta, istri mantan Presiden Gus Dur, dan juga Mbak Yeni Wahid. Nah, dalam pertemuan itu, ini kan memang kita tidak pernah menduga sebelumnya akan datang ke sana. Ibu Sinta Nuria ini memberikan wejangan yang sangat bagus untuk Pak Ganjar Pranowo. Kita simak dulu videonya berikut ini. Ya, pesanku saya nasihat begitu. Jaga kesehatan, lahir batin, moral maupun material. Ingat yang di bawah, ingat yang di atas itu Tuhan, ya. Yang di atas itu Tuhan, yang di bawah masyarakat rakyat. Itu yang diingat, jangan yang di tengah. Jadi apa yang disampaikan oleh Ibu Sinta ini sungguh filosofis bagi saya. Terus berjuang, melihat ke atas dan lihat ke bawah. Ke atas itu Tuhan Yang Maha Esa, kemudian ke bawah itu adalah masyarakat. Yang di tengah-tengah jangan, katanya. Nah, yang di tengah-tengah ini siapa? Yang di tengah-tengah ini ya para elit politik, para pimpinan-pimpinan partai, seperti yang dilakukan oleh Gerindra, PAN, kemudian Golkar dan juga PKB kemarin. Ibu Sinta ini ingin menegaskan, ingin memberikan pesan bahwa kalau misalkan ingin jadi presiden, tetap fokus berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, fokus melakukan apa yang diperintah oleh Tuhan Yang Maha Esa dan melayani rakyat yang ada di bawah. Sementara yang ada di tengah-tengah ini jangan, gak usah digubris. Jadi jangan takut dengan mereka misalkan mau bikin koalisi gemuk, mau bikin koalisi macam apa, mau menyerang Ganjar Pranowo, mau mengepung atau mengeroyok Ganjar Pranowo. Peduli setan, nggak usah dipedulikan, jangan dilihat. Yang penting fokus kepada tujuan utama, yakni melayani rakyat, menjadi pemimpin yang akan mengayomi rakyat dan tetap tunduk kepada perintah Tuhan Yang Maha Esa. Itu pesan yang disampaikan oleh Ibu Sinta Nuria. Sangat dalam banget kan? Dan itu baru diberikan kepada Ganjar Pranowo. Kepada bakal calon presiden yang lain belum. Karena apa? Karena memang baru Ganjar Pranowo lah yang silaturahim ke Ibu Sinta Nuria. Itu disampaikan oleh Mbak Yeni ketika diwawancarai di salah satu stasiun TV beberapa hari yang lalu. Mengatakan bahwa baru Ganjar Pranowo yang datang ke sana. Padahal pihaknya sebetulnya sangat welcome dengan siapapun bakal calon presiden yang akan berkunjung ke sana. Ingin berdialog, ingin mengetahui, menggali lebih dalam mana calon-calon presiden ini yang kira-kira nanti bisa merepresentasikan semangat perjuangan dari
almarhum Gus Dur, mantan presiden kita yang keempat. Dan sejauh ini, kalau bagi saya, apa yang ada di Presiden Gus Dur dulu, presiden keempat kita, yang bisa menginterpretasikan sekarang baru Ganjar Pranowo dari 3 bakal calon presiden ini. Kalau kita melihat tentang toleransi dan anti radikalisme, baru Ganjar Pranowo satu-satunya yang secara tegas kemudian menyampaikan ini. Anies Baswedan tidak pernah menyampaikan itu, apalagi Prabowo Subianto. Bahkan Ganjar Pranowo ini dengan tegas kepada ASN, tidak segan-segan akan memecat yang terafiliasi dengan FPI, HTI, ataupun ISIS. Dan untuk yang saat ini juga tidak setuju dengan Pancasila, silakan mengundurkan diri. Itu yang dia sampaikan kepada bawahannya, kepada ASN. Sementara Anies Baswedan dulu ketika menjabat sebagai Gubernur DKI tidak pernah menyampaikan itu kepada bawahannya. Bahkan ketika tahun 2017 dia diusung oleh kelompok-kelompok ini, ditunggangi oleh kelompok-kelompok intoleran. Bahkan di tahun 2019, Prabowo Subianto juga ditunggangi oleh kelompok-kelompok ini. Prabowo Subianto pernah menyatakan bahwa FPI tidak radikal, kalian tidak radikal. Dan sampai detik ini, dia belum pernah menganulir pernyataannya itu. Bahkan dia memanfaatkan kelompok-kelompok ini untuk menggalang suara, untuk menggalang massa. Ya memang sekarang sementara masih tidur. Tapi nanti ketika dibutuhkan, di saat waktunya tepat, mereka akan dibangunkan lagi untuk menyerang lawan politiknya. Itu yang akan terjadi. Itu prediksi saya. Lalu masalah apa lagi? Masalah penegakan hukum atau anti korupsi. Seperti yang disampaikan oleh Presiden Gus Dur pada waktu itu. Kalau kita melihat Ganjar Pranowo sampai sejauh ini, sistemnya, program pemerintahan di Provinsi Jawa Tengah ini mendapat penghargaan beberapa kali untuk anti korupsi. Sementara Anies Baswedan, meskipun sampai sekarang belum terbukti ada indikasi korupsi, tapi bolak-balik kelebihan bayar. Itu kan kata lain dari korupsi sebetulnya. Cuman memang sampai sekarang belum teridentifikasi, belum dimunculkan ke publik, tapi masih diselidiki. Sementara Prabowo Subianto, ketika dia diamanahi oleh Presiden Jokowi untuk food estate yang ada di Kalimantan Tengah, nanam singkong, nggak becus. Semuanya berantakan dan justru ini melibatkan kolega-kolega, perusahaan-perusahaan milik koleganya Prabowo Subianto. Dan di sana, kalau misalkan ini dengan dana yang cukup besar, kemudian melibatkan kolega-koleganya, anak perusahaannya, tapi proyeknya ini gagal, berarti apa? Ya, bisa dijawab sendiri kan? Lalu dengan pembelian pesawat bekas, pesawat yang dulu akan dihibahkan oleh pemerintah Qatar kepada Indonesia, kemudian ditolak karena perawatan yang cukup mahal, lalu dengan Prabowo Subianto justru malah dibeli dengan harga triliunan. Ini apa coba? Kalau bagi saya ini ada indikasi korupsi. Itu yang harus diselidiki, itu yang harus dibuktikan. Tapi bagi saya ini pasti mengarah ke sana. Nah, itulah yang kemudian membuat Ganjar Pranowo satu-satunya calon presiden yang bisa menginterpretasikan semangat perjuangan yang dimiliki oleh Gus Dur, yang kemudian diwariskan kepada Mbak Yeni. Dan Mbak Yeni ini memang punya daya tarik yang cukup luar biasa, khususnya bagi capres untuk mendulang suara di Jawa Timur. Kalau misalkan Prabowo Subianto punya basis suara di Jawa Barat, Anies Baswedan punya basis suara di DKI dan Jawa Barat, sementara Ganjar Pranowo punya basis suara di Jawa Tengah. Tinggal di Jawa Timur ini yang menentukan. Karena kita tahu dari satu pulau Jawa ini, Jawa Barat memiliki jumlah pemilih paling besar. Kemudian ada Jawa Timur dan juga Jawa Tengah. Nah, kalau misalkan di Jawa Timur ini nanti siapa yang bisa memenangkan, itulah yang akan menjadi presiden di 2024. Makanya, para bakal calon presiden ini kemudian punya keinginan untuk menggandeng tokoh siapa yang kira-kira bisa mewujudkan itu. Dan kemungkinan salah satunya adalah Mbak Yeni Wahid selain Ibu Khofifah, Gubernur Jawa Timur. Karena memang mereka sama-sama orang NU dan NU sangat kuat basisnya di Jawa Timur. Kalau ini bisa dimenangkan, ini bisa digaet, kemungkinan besar bisa memenangkan Pilpres di 2024. Apalagi Mbak Yeni Wahid ini adalah sosok penting, sosok yang dikagumi, kemudian juga dihormati di Jawa Timur. Dan kalau kita melihat sekarang ketika
Pak Ganjar Pranowo kemudian datang sowan ke Ciganjur, ke Ibu Sinta Nuria, kemudian juga Mbak Yeni Wahid kemarin, bahkan Mbak Yeni ini dengan sukarela akan mengantarkan Pak Ganjar untuk jalan-jalan ke Jawa Timur. Ini artinya apa? Ini artinya dia siap untuk menjadi jurkamnya Ganjar. Bahkan menawari, kalau misalkan berkesempatan, berkenan, saya akan mengantar untuk ziarah ke makam almarhum Gus Dur di Jombang. Tapi Pak Ganjar kan menolak dengan halus dengan alasan sebentar lagi, masih belum purna tugas. Kalau misalnya sudah pensiun, nanti baru akan ziarah ke makam Gus Dur. Seperti kita ketahui, Pak Ganjar ini akan purna tugas mulai tanggal 5 September kalau nggak salah. Ya, tinggal beberapa minggu lagi. Setelah itu nanti akan bersafari ke keliling Indonesia. Mungkin salah satunya juga akan ke Jawa Timur, ke makam almarhum Gus Dur. Dan di sana, Mbak Yeni Wahid sudah siap untuk menemani bahkan jalan-jalan ke Jawa Timur. Ini intinya apa? Intinya bahwa Mbak Yeni ini siap dipinang untuk menemani Pak Ganjar. Nah, inilah mungkin yang bisa dijadikan gambaran atau mungkin pertimbangan bagi PDI Perjuangan. Bahwa Mbak Yeni ini loh punya basis yang sangat kuat di Jawa Timur. Meskipun nanti tidak dijadikan cawapres misalkan, bisa dijadikan sebagai jurkamnya mungkin dengan nanti setelah bisa Pak Ganjar ini menjadi presiden, Mbak Yeni bisa dijadikan sebagai menterinya. Ini akan sangat membantu untuk kemenangan PDI Perjuangan dan juga Ganjar Pranowo khususnya di Jawa Timur. Dan kalau misalkan ini terjadi, maka Pak Prabowo Subianto, Anies Baswedan dan juga Nasdem otomatis akan gigit jari. Setuju ya? Kalau setuju, mari kita minum kopinya sama-sama untuk kemenangan Ganjar Pranowo. Beda ya gelasnya? Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Gerak cepat, Indonesia maju.